Shalom, shalom, boker tov, selamat pagi semuanya. Selamat memasuki hari yang baik, hari yang dahsyat, hari yang Tuhan berikan buat kita semua. Kembali lagi saya jumpa dengan Anda dimanapun Anda berada. Di rumah, dalam perjalanan, sebelum melakukan kegiatan di tempat Anda masing-masing. Atau Anda mungkin di negara lain yang ada di malam hari, di tengah malam mungkin, atau sedang istirahat. Saya mengunjungi Anda dengan kabar baik tentunya. Sebab every day is got to be a good day. Every day is got to be a great day. So I greet you all in the name of the Lord. And shalom to every one of you. Puji Tuhan, God is good, God is great. Every day we are going to receive and experience the blessings, the goodness of the Lord. Ya, setiap hari kita akan menikmati hari yang baik yang Tuhan sediakan buat kita semua. Hari ini di tempat saya agak sedikit dingin, hujan dari tadi malam. Itu sebabnya saya pakai jaket ini. Tapi puji Tuhan tidak menghalangi untuk kita jumpa kembali bersama-sama. Nah, sebelum kita melanjutkan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya untuk dibagi setiap harinya, mari kita sapa dulu dia di pagi hari ini. Let us all greet the Lord this day. Oh Tuhan, terima kasih. We are so thankful for today, Lord. Terima kasih, this is the day that you have made and we will rejoice and be glad in this day, oh Father. Kami akan bersuka cita menikmati hari yang kau beri buat kami pada hari ini. Karena itu we ask for your guidance, we ask for the word of God to lead us again throughout the day. Thank you Lord, we receive the word, haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Gimana kabar Anda buat hari ini? Saya yakin kabar harus semakin baik ya. Sebab kita sedang terus di dalam perjalanan bersama dia. Nah, pagi hari ini Tuhan taruh dalam hati saya tentang berjalan bersama Tuhan, daily walk with Him. Setiap kali kita mendengar firman dan kita berjalan setiap hari sesuai dengan firman, maka kita sedang membuat destiny kita semakin hari semakin menjadi kenyataan. Every day when we read the word, receive the word, eat the word, walking with God daily, we are making our destiny becomes clearer and clearer. Kita membuat destiny kita semakin lama semakin jelas dan semakin jelas karena kita sedang masuk dalam penggenapannya. Ingat kemarin saya bagi ayat di dalam Mazmur pasal ke-37 ayat 23, masih ingat itu? 2 hari lalu. Mazmur 37 ayat 23 dikatakan the steps of a good man are ordered by the Lord. Remember that? Dikatakan langkah-langkah orang yang mengejar Tuhan. Dalam terjemahan yang lain saya katakan langkah-langkah, the steps of the God pursuing ones follow firmly in the footsteps of the Lord. Orang-orang yang mengejar Tuhan itu adalah orang-orang yang mengikuti jejak yang Tuhan sudah buat di hadapannya. Tuhan sudah buat jejak-jejaknya. Tuhan sudah buat langkah-langkah yang harus dipijak. Tuhan sudah menentukan hari-hari. Tuhan sudah melihat. Bahkan kemarin juga kita bahas tentang bagaimana Mazmur 139 ayat 16 dikatakan matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Berarti memang perjalanan Tuhan sudah buat. Tinggal kita menempuhnya setiap hari. Dan waktu kita menempuhnya kita harus pegang firman Tuhan setiap hari ya. Karena kita sedang berpindah ya. Kita sedang berpindah dari hidup yang dikuasai oleh dosa. Tadinya kita diperbudak oleh dosa. Kita sedang berpindah. Nah kalau mungkin ada yang bertanya kepada saya. Tapi bagaimana Pak? Kenapa persoalan itu masih ada sampai hari ini? Iya, kalau persoalan masih ada sampai hari ini. Saya mau katakan kita harus lebih fokus kepada berjalan bersama Tuhan setiap hari. Karena kalau kita setiap hari menerima firman dan berjalan bersama dia, maka kita juga berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Sebab dialah yang memperdulikan kita. Dan kalau kita betul-betul mau berjalan bersama dia, maka kita serahkan aja kekhawatiran kita. Karena Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan di ayat yang lain dikatakan begini, kemarin juga kita sudah baca ayat itu, Mazmur 90 ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Oh, satisfy us early with your mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Dan biarlah hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari di mana kita berjalan di dalam firman-Nya. Kita berjalan di dalam jalan yang Tuhan sudah buat. Dan tentunya jalan yang Tuhan sudah buat itu adalah jalan sukacita. Makanya daily walk with Him, berjalan bersama Dia. Kalau kita lihat dalam Alkitab adalah suatu perjalanan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita sekalipun sekeliling kita gelap, sekalipun persoalan itu masih ada. Tapi kalau kita berjalan bersama dia, maka iman kita akan muncul dan kepercayaan kita kepada dia akan semakin kuat. Dan perjalanan itu adalah perjalanan yang luar biasa. Kemarin saya melepaskan satu statement yang mungkin cukup kontroversial. Statement itu berkata begini,
Dulu orang-orang suka berkata bahwa kita harus pikul salib setiap hari, kita harus menderita setiap hari. Tapi itu dalam, kalau menurut saya, di dalam pemahaman yang tidak tepat. Kalau berbicara tentang salib, itu dikatakan begini di ayat yang lain. Saya mau pikul salib setiap hari. Itu bukan, itu artinya begini. Mari kita, ada ayat yang dalam Roma pasal 6, ayat yang ke-6. Roma 6, Romans 6 and 6. Romans 6 chapter and the 6th verse. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita turut disalibkan. Jadi itu dia. Manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi kalau berbicara tentang pikul salib setiap hari, itu bukan penderitaan. We have to rejoice. Kenapa? Manusia lama itu yang kita salibkan. Dan perjalanan bersama Tuhan adalah perjalanan yang nikmat. Jadi kalau menurut saya, berjalan bersama Tuhan setiap hari itu, ketika orang-orang lain berbicara tentang kita harus bayar harga yang mahal, buat saya berjalan bersama Tuhan setiap hari itu adalah perjalanan yang penuh dengan sukacita. Sementara manusia lamanya itu yang harus disalibkan. Manusia lamanya itu harus ditanggalkan setiap hari. When we walk with God every day, then the old man has to be put on the cross every day until that the sinful man, the nature of the sinful man died on the cross. Sampai sifat manusia lama itu mati. Tetapi kitanya harus menikmati dong perjalanan bersama Tuhan. Setiap hari kita harus merasakan, setiap hari kita harus merasakan kasih Tuhan. Setiap hari kita harus merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kalau saya mulai melihat sekarang bahwa justru merupakan kesukaan untuk kita berjalan bersama Dia setiap hari. Justru kalau ada penanggalan-penanggalan, ya kita harus relakan penanggalan-penanggalan itu. Kita nggak boleh bertahan, kita tidak boleh anggap berjalan bersama Dia itu sebagai sebuah penderitaan. Berjalan bersama itu sebuah kesukaan, bukan sebuah penderitaan. Berjalan bersama itu bukan sebuah harga mahal yang harus dibayar. Dia sudah bayar kita, tinggal kita berjalan bersama Dia. So berjalan bersama Yesus, it's got to be a joyful walk. Harus sebuah perjalanan yang penuh dengan sukacita. It's got to be a thanksgiving walk. Harus merupakan satu perjalanan yang penuh dengan ucapan syukur. Karena berbeda orang yang berjalan bersama Dia setiap hari dan orang yang tidak berjalan bersama Dia hari lepas hari. Orang yang tidak berjalan bersama Dia penuh dengan kekhawatiran. Tetapi orang yang berjalan bersama Tuhan setiap hari, dia akan semakin kuat. Dia akan semakin kuat dan dia akan semakin kuat. Bahkan bukan hanya kekuatan lagi yang Tuhan mau beri. Tuhan berikan kita kelepasan. Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Tuhan akan membuktikan kepada kita bahwa pertolongannya itu ya dan amin. Ya dan amin. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dan itu sebabnya saya mau katakan bahwa kalau kita berjalan bersama Dia setiap hari dan kita menikmati Dia setiap hari, kita bisa menjadi saksi atas kebaikannya. Mazmur 40 lagi, kita lihat satu ayat lagi. Mazmur 40 ayat 16. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu dan tetap berkata, Tuhan itu besar. Ya, let them who seek the Lord rejoice. Psalm 40:16. Biarlah orang-orang yang mencari Tuhan itu bersukacita. Bersukacita karena apa? Karena ada damai sejahtera di situ, ada jaminan di situ, ada pertolongan di situ. Dan itu yang Tuhan mau supaya kita alami bersama-sama dengan Dia. Kalaupun kita mengalami tantangan, kalaupun kita mengalami mara bahaya, ingat gak Daud berkata begini, sekalipun aku ada di dalam lembah bayang-bayang maut, tapi I will fear no evil. Aku akan tidak takut. Sebab apa? Karena berjalan bersama Dia. Sekalipun kita lewat lembah bayang-bayang maut, sekalipun kita mengalami suasana di sekeliling kita mencekam, tapi I shall fear no evil. Even though I shall walk the shadow. Ya, coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-139. Dikatakan begitu. Mazmur 139. Kita lihat Mazmur 139 berkata demikian. Mazmur 100, sekalipun kita harus berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, but I shall fear no evil. Aku tidak akan takut apapun. Sebab dia memegang tangan kita. Dia memegang kehidupan kita, Dia memegang perjalanan kita. Dan kalau Dia memegang perjalanan kita, kita tidak perlu takut tentang apapun juga. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Sebab Tuhanlah yang Mazmur 91 maksudnya. Mazmur 91. Kita tidak perlu takut. Sebab rancangan Tuhan besar atas kehidupan kita.
Rancangan Tuhan luar biasa atas kehidupan kita. Berarti apa? Perjalanan orang-orang yang bersama dengan Tuhan adalah perjalanan yang sangat luar biasa. Itu yang Tuhan mau supaya kita alami setiap waktu. Itu yang Tuhan mau supaya kita berjalan bersama Dia. Karena orang-orang yang betul-betul mengalami pertolongan Tuhan adalah orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Mazmur 91, He that dwells in the secret place of the Lord. Dia yang bernaung dalam naungan yang maha kuasa, yang tinggal di dalam naungan yang maha tinggi, akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Dia tidak akan takut. Mazmur 39 juga berkata, Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut, sebab Tuhan beserta dengan aku. Mazmur 91 berbicara tentang perlindungan. Mazmur 139 berbicara tentang Tuhan, kemanapun aku pergi, Tuhan akan menyertai aku. Kemudian Mazmur 23 berbicara tentang penyertaan Tuhan. Itu berbicara orang-orang yang berjalan bersama Dia. Iya. Nih Mazmur 23 ya, tadi ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, I will fear no evil. Aku tidak akan takut, sebab apa? Tuhan beserta dengan aku. Jadi ketika kita berjalan bersama Dia, itu sebenarnya merupakan satu perjalanan yang penuh dengan sukacita. Sekalipun sekeliling kita ada masalah. Ya, maka itu yang Tuhan mau dibangun dari hidup kita adalah bagian dalam. Sampai ada kepercayaan yang penuh kepada Dia. Until we gain confidence in Him. Until we gain faith in Him. Sampai kita memperoleh keyakinan dan iman kepada Dia. Berjalan bersama Dia adalah sebuah perjalanan yang luar biasa. Nah, saya mau katakan kepada Anda, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Once you have decided to walk with God daily, sekali engkau telah mengambil keputusan untuk berjalan bersama Dia setiap hari, maka nikmatilah perjalananmu bersama Tuhan. Pandanglah Dia, bersukacitalah karena Dia, nikmatilah hadiratnya, pujilah Dia. Sebab berjalan bersama Dia kita tidak pernah menyesal. Berjalan bersama Dia ada damai sejahtera, ada shalom di situ, ada perlindungan di situ. Berjalan bersama Dia ada pertolongan di situ. Kalau Daud menulis banyak hal tentang berjalan bersama Dia. Daud menulis tentang, tadi saya sudah ucap Mazmur 23. Daud berkata, aku tidak takut apapun. Mazmur 139 tadi juga sempat saya ucapkan bahwa Daud punya kesaksian kemanapun dia berada. Aku duduk, aku berdiri, aku berjalan, Tuhan ada di situ. Itu Mazmur 139. Kemudian Mazmur 91 itu juga berbicara tentang perlindungan Tuhan. 10.000 rebah sisiku, 1.000 rebah. Tetapi orang-orang yang berjalan bersama Tuhan tidak akan mengalami rebah. Sebab apa? Ada penyertaan. Kalau Daud bisa menulis kesaksian demikian. Ingat, kalau Daud bisa menulis Mazmur 23, kalau Daud bisa menulis Mazmur 139, kalau Daud bisa menulis Mazmur 91, maka itu adalah kesaksian yang Daud alami. Apalagi kita, di mana kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Kalau kita telah ditebus dengan darah yang mahal, maka Tuhan mau kita berjalan bersama Dia. Maka apa yang dialami oleh Daud, itu pun akan dialami oleh kita. Kalau Daud berkata, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Kalau Daud berkata, Dia adalah tempat naunganku, kubu pertahananku. Kalau Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman atau di dalam bayang-bayang maut sekalipun, aku tidak akan takut apapun. Sebab apa? Sebab Tuhan beserta dengan dia. Dia berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan. Maka kita pun demikian. Apalagi dosa kita telah diampuni dan kita telah ditebus dan dimeteraikan dengan namanya. Seharusnya perjalanan kita menjadi perjalanan yang nikmat setiap hari. Seharusnya we supposed to walk with Him. Our daily walk has got to be a good walk with Him. It's got to be a good day. Seharusnya perjalanan kita adalah perjalanan yang luar biasa, perjalanan yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Karena itu saya hanya mau saya hanya mau mengingatkan kepada Anda, sekalipun mungkin ada di antara Anda yang mengalami kesusahan di dalam ekonomi, mungkin di dalam bisnis, mungkin di dalam apapun. Tapi saya mau katakan, jangan tinggalkan perjalanan bersama dengan Tuhan. Tapi justru kita berjalan bersama Tuhan dan nikmati perjalanan bersama Dia. Sebab perjalanan bersama Dia sungguh luar biasa. Dan sambil kita berjalan, tentunya itu yang saya mau tekankan, izinkan manusia dosamu itu tertancap di kayu salib.
bersama-sama dengan Yesus di kayu salib, supaya manusia dosa itu tidak berkuasa lagi atasmu. Itulah yang sekali mengganjal, itulah yang sekali menghalangi untuk perjalanan kita, karena masih ada kehidupan dosa. Tapi once we decided to walk with him daily, sekali kita punya keputusan untuk berjalan bersama dia setiap hari, lalu kita berkata manusia dosa tidak boleh berkuasa atas hidupku, then we can enjoy with God daily. Maka kita akan menikmati perjalanan bersama Tuhan setiap hari. Hari ini saya mau berikan kekuatan kepada Anda. Maju terus. Apapun yang Anda sedang hadapi hari-hari ini, maju terus, keep on moving forward. Tetap berjalan terus, sebab berjalan bersama dengan dia. Kita tidak akan menyesal berjalan bersama dia. Kita akan mengalami. Ya, izinkan Tuhan tentunya membentuk hidup kita. Karena sementara kita berjalan bersama dia, tentunya kita sedang dibentuk kembali. Supaya kita tidak mewarisi lagi hal-hal lama. Supaya kita tidak menjadi satu ciptaan yang cacat, tapi kita menjadi ciptaan yang dipulihkan dalam segala aspek. Berjalan bersama dia, itulah juga saya sebut perjalanan restorasi. Hidup kita di-restore bagian dalam. Jiwa kita dipulihkan terlebih dahulu. Cara kita berpikir itu dipulihkan terlebih dahulu. Perkataan kita yang dulu penuh dengan keraguan-raguan dipulihkan. Supaya kita berjalan semakin hari semakin baik. Dan kita menikmati Tuhan. Nanti lihat pertolongan Tuhan akan semakin nyata dan kuat terjadi dalam hidupmu. Kita adalah orang-orang akhir zaman, di mana nama Tuhan ada pada kita. Kemudian kita akan dipermuliakan. Karena itu saya mau katakan lewat perenungan pagi hari ini, terus berjalan terus. Jangan digentarkan oleh apapun juga. Jangan terintimidasi oleh apapun juga. Tapi berjalan terus bersama dengan dia. Sebab kita lihat ujungnya di depan, kemenangan itu akan terjadi. Dan nama Tuhan akan menjadi bau yang harum. Izinkan dia proses hidupmu. Proses penanggalan itu adalah everyday, tidak dalam satu malam. Sambil kita berjalan menikmati hadirat Tuhan, berjalan iman kita semakin naik, destiny semakin jelas. Semakin kita berjalan di situ, semakin banyak penanggalan yang lama itu ditanggalkan atau dipakukan di kayu salib. Itulah manusia dosa kita, sehingga kita betul-betul become the new creation. Kita betul-betul menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. So, nikmati hari lepas hari berjalan bersama dia, dan berjalan bersama dia kita tidak akan pernah kecewa. Sebab berjalan bersama dia justru kita akan mengalami goodness after goodness, grace after grace. Kita akan mengalami kebaikan demi kebaikan. Itu yang Tuhan sediakan buat kita semua. Praise the Lord. Maju terus. Harapkan hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berjalan bersama Engkau. Aku mau mengalami kasih setia Tuhan. Dan ketika Tuhan berikan jawaban yang Tuhan beri, itulah perjalananku bersama dengan Engkau. Karena itu kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin, amin, amin. Selamat memasuki hari ini. Kuat ya, jadi kuat, jalan terus. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Dan kita berjalan di atas pijakan-pijakan yang Dia sudah buat untuk kita semua. Kalau ada mujizat-mujizat baru yang Anda alami, ceritakan kepada saya. Sebab saya mau supaya saya terus berdoa buat Anda. Baik sebelum live streaming, sesudah live streaming ini, saya selalu berdoa buat Anda. Sebab apa yang kusampaikan kepadamu, itu adalah betul-betul kenyataan hidup yang harus kita alami. What I speak unto you, it is actually the reality in Christ. Realita di dalam Kristus, supaya kita mengalami bersama-sama. So if there is miracles in you, please share it with me. Kalau ada mujizat yang terjadi selama live streaming ini Anda ikuti, pasti ada mujizat, pasti ada terobosan. Jangan lupa untuk menceritakannya kepada saya, supaya saya juga bisa bersaksi dimanapun saya berada, bahwa betul orang yang berjalan bersama Tuhan setiap hari pasti ada pertolongan, pasti ada pengalaman yang luar biasa. God bless you all. Sampai jumpa. Sekali lagi Anda boleh messenger kepada saya dan bersaksi, supaya nanti saya upload di dalam program From My Desk. Dan apapun yang Anda mau supaya didoakan, sharing di website, ada nomor telepon di situ untuk Anda sharing di situ, supaya kita juga bisa doakan buat Anda. Saya percaya kita hidup di hari-hari terakhir, di mana akan terjadi banyak terobosan, akan terjadi banyak mujizat, yaitu orang-orang yang memutuskan dirinya untuk berjalan bersama Tuhan setiap hari. Praise the Lord. That is the promise. Itu adalah janji yang ada di dalam Alkitab untuk kita semua. Sampai jumpa lagi dalam perenungan berikut. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, stay alive, and stay connected with His covenant. I love you, I love you, and I love you. Trust the word of God. Trust in the Lord. Percayalah kepada firman-Nya, percayalah kepada Tuhan, dan berjalanlah bersama dengan Dia. Walk with Him daily.
trust His word, trust the Lord, and we will see His goodness come to us. Haleluya. Dan kita akan merasakan kebaikannya terjadi untuk kita semua. Terpujilah Tuhan. Haleluya. I love you, and I love you. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Firman telah kami dengar pada hari ini. Aku berdoa buat mereka yang ada di live streaming. Bapa di sorga, firman-Mu telah kami dengar. Biarlah mereka mengalami pengalaman karena firman-Mu. Let there be miracles because of your word. Biar terjadi terobosan. Let there be breakthrough, Lord. Father, I pray. Biar terjadi terobosan atas mereka. Because of the word that we speak and we hear from you. Oh, karena firman yang kami perkatakan kembali dan kami dengar daripada Engkau. Sebab firman-Mu tidak pernah gagal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengucap syukur buat firman-Mu dan aku mengucap syukur buat setiap mereka yang menyaksikan live streaming dengan setia. Sebab you are faithful God to us. Engkau setia kepada kami. Engkau setia juga kepada firman-Mu. Dan orang-orang yang mencari Engkau tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat hari ini. I love you Father. Baruch Hashem Adonai. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God is good and God is great. Hallelujah. Yes.